Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan sampaikan mulai dengan apa yang sedang terjadi. Nanti dicocokkan dengan apa yang disampaikan oleh Tempo. Yang sedang terjadi adalah situasi masyarakat dan bangsa yang diobok-obok dan makin lama memang makin amburadul. Fakta yang terakhir dan sedang terjadi sekarang ini adalah adu domba di antara Kiai Habib, apalagi ya, Kiai Habib, kemudian turunan-turunan Nabi segala macam. Ini buat apa diangkat? Dan ini kok jadi rame gitu? Ada pencetusnya. Jadi memang ini bagian dari upaya memecah belah, menghancurkan, memperlemah umat Islam sebagai musuh dari PKI, khususnya PKI Gaya Baru, dan kedua memperlemah TNI. Kalau Polri sudah dikendalikan, diacak-acak Polri. Kasus Sambo, kasus ini segala macam. Nah, yang paling penting adalah banyak masyarakat publik kita yang mindsetnya dikendalikan tanpa sadar dengan mengatakan, udah nggak usah ikut-ikutan, dapat apa sih kamu? Ini emang dibuat kita suruh jadi penonton, jadi orang baik-baik, tapi nggak tahu bahwa mereka sedang acak-acak yang namanya PKI Gaya Baru ini untuk menghancurkan seperti yang saya yang tadi. Terus kok Jokowi adalah bagian dari PKI Gaya Baru. Saya berulang-ulang ngomong, saya tantang. Dari mana? Orang tuanya gak jelas. Dia berbohong sudah bagian dari, dia sudah menjadi akhlak dia. Dan berbohong tidak pernah minta maaf, tidak pernah segala enteng-enteng aja. Kan kalau bukan PKI apa namanya? Jadi memang dia acak-acak. Nah, ini yang disalahgunakan, yang dimanfaatkan oleh yang namanya PKI Gaya Baru, karena banyak masyarakat di kita yang level berpikirnya masih di level berpikir 3. Mindset atau capacity mindsetnya level 3, yang kalau enggak kebentur langsung, dia tidak melihat ada masalah. Jadi kalau yang ditanggapi cuman kalau udah kena langsung reaktif. Langsung berbuat sesuatu kalau dia kena. Jadi mindset untuk ada apa ya, kenapa begitu ya, itu belum berkembang di kepalanya. Terus apa tindakan yang saya sudah ngomong berulang, reaktif. Mereka strategi PKI Gaya Baru, kita disibukkan, masyarakat disibukkan dengan akibat. Mulai dengan bicara oligarki, bicara Taipan, bicara ini nggak ada yang ngangkat. Sumbernya masalahnya PKI Gaya Baru. Kalau kita ngomong gitu, mana PKI-nya? Itu level 3. Capacity mindset-nya level 3. Baru bisa melihat kalau yang kelihatan di mata, yang tangible. Kalau yang nggak kelihatan, dia lihat, dia bilang nggak ada itu. Nah, ini dimanfaatkan betul. Kok saya bisa ngomong, saya belajar begituan. Itu di soft skill namanya. Itu kelihatan betul, kita bisa baca. Nah, Jokowi itu ada yang sekarang mindsetnya apa? Kita nunggu Jokowi habis masa jabatannya aja. Kok nunggu dia? Sementara PKI Gaya Baru dengan Jokowi ujung tombaknya itu, apa yang saya bisa rusak dengan melakukan program selama sisa jabatan saya, itu yang dilakukan Jokowi. Coba lihat, makin lama makin banyak merusak. Sementara mindset adalah kan, udah tunggu aja lah masa jabatannya nanti. Kita disuruh pasif menonton, ini kembangkan. Jadi saya bilang, kalau bisa turun besok. Kenapa? Makin lama, makin banyak korban yang dilakukan terhadap bangsa dan negara ini. Nggak percaya, lihat nanti. Saya ada dasarnya, saya tantang. Sekarang data jebol. Data jebol bukan kebetulan, memang diatur. Ditaruh menterinya yang memang rusak data itu. Menkoinfo siapa dia? Bisa apa dia? Kenapa jebolnya baru dia? Agama dia acak-acak. Waktu menterinya yang sekarang nih, Yakut. Emang Islam mau didomba. Satu lagi, Nadiem Makarim mengatakan sejarah tidak penting. Saya nangkep idenya. Dia mau acak-acak. Jadi minimal 3 ini dipakai ujung tombak untuk mulai merusak. Bacalah, belajarlah untuk kita. Tidak melihat simptoma. Tolong tanya, kok begini ya? Ada apa? Sehingga kita ketemu jawaban apa sumber masalahnya.
Nanti akan ketemu, oh kok ada polanya. Apa polanya? Polanya PKI gaya baru. Jangan reaktif, jangan simptomatis. Emang orangnya, di mana PKI? Mindsetnya tanpa sadar. Dia pakai ukuran PKI zaman dulu. Itu mindsetnya, maka nggak akan ada. Kalau nggak namanya bukan PKI gaya baru. Apa dasar saya ngomong? Saya berulang-ulang ngomong. Riset teman saya yang bikin LBP ngamuk. Tahun 2015 bulan November dipaparkan di publik yang namanya PKI gaya baru. Itu turunan dari Partai Komunis gaya baru di Cina dia mengendalikan sekarang. Dipaparkan terbuka di publik 2 kali di gedung Kartika Chandra Kirana 2 kali November 2025. Kenapa LBP ngamuk-ngamuk manggil dia dimaki-maki? Ya karena memang betul. Nah ini dilarang. Kita kok nggak pernah berpikir karena belum kebentur 2015, sorry. Saya udah ngomong berkali-kali. Sekarang baru mulai kelihatan. Jadi memang mayoritas kita nih banyak kualitas berpikirnya masih nunggu kebentur. PKI gaya baru bermain di sana. Strategi sekarang umat Islam diobok-obok. Anda cek di medsos. Habaib, kiai ini diadu domba. Ada motor yang nyebarnya. Ada artis yang urusannya apa terlibat di sana. Apa yang ngomong tuh PKI? Bukan. PKI gaya baru mengumpet. Yang ngomong bukan orang PKI, tapi yang dipapari oleh PKI. Contoh yang jelas. Salah satu Pangdam Jakarta. Satu lagi yang namanya Kapolda di Jakarta. Itu dipapari. Kemana 2 orang itu sekarang? Apa yang diajar? Dia rusak umat Islam. Apa DPKI? Bukan. Itulah strategi PKI gaya baru. Jadi kalau nunggu kebentur ya silakan aja. Pertanyaannya kembali, mindset kita mau nunggu, kalau gitu tunggu aja lah. Jokowi kan cuma tinggal 100 hari. Nunggu, silakan. Tapi kalau mikirnya lebih benar, apa yang akan Jokowi lakukan dengan PKI gaya baru selama 100 hari ini? Makin banyak rusak. Coba Anda cek, makin lama makin banyak rusak. Jadi kalau ditanya, kalau bisa besok kita turunin, kita turunkan. Nggak usah ngomong konstitusional, apa yang dilakukan tidak konstitusional. DPR kalau ditanya dia kudeta konstitusional berulang-ulang, saya mengatakan PKI gaya baru melakukan kudeta konstitusional. Contohnya DPR, apalagi lembaga institusi hukum. Cuman Jaksa Agung kemarin melawan itu. Sengaja digiring ke sana. Jadi satu hal adalah bangsa ini kok susah benar belajar, lambat benar belajar mayoritas. Dan kenapa? Bukan bodoh, memang diarahkan ke sana, dibego-begoin. Dikirim berita yang enggak, diarahkan ke sana. Dibikin sibuk dengan simptoma, reaksi segala macam. Supaya PKI gaya barunya nggak pernah diangkat. Nah ini yang ingin sampaikan, saya ingin ingatkan, nggak percaya, tunggu nanti. 2016 saya udah ngomong. November teman saya paparan, kejadian sekarang. Jadi kalau nggak percaya, silakan nunggu kebentur. Anda siap bayar konsekuensinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.